Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Rohma dari kelas 11 C3. Di sini saya akan membahas materi biologi kelas 11 tentang penjelajahan sel serta pergerakan sel melalui membran sel. Pada bab pertama mengenai penjelajahan sel, kita akan membahas mengenai pengertian dan jenis sel, ciri-ciri sel, perbedaan sel hewan dan tumbuhan, serta deskripsi struktur dan fungsi organel sel. Jadi, apa sih itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia. Setiap organisme terdiri dari satu atau lebih sel. Di dalam sel terjadi proses penting kehidupan seperti pertumbuhan dan metabolisme, pembelahan, dan respon terhadap rangsangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri sel. Sel memiliki 4 ciri, yakni yang pertama, memiliki membran plasma untuk membungkus intinya. Yang kedua, mengandung sitoplasma tempat reaksi kimia berlangsung. Yang ketiga, mempunyai materi genetik DNA atau RNA serta dapat melakukan fungsi kehidupan seperti menghasilkan energi. Sel dibagi lagi menjadi dua, yakni sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan antara keduanya yakni sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Pada sel prokariotik, materi genetik DNA mengambang di sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik, DNA tersimpan dalam nukleus. Sel prokariotik memiliki ukuran kecil dan strukturnya yang sangat sederhana, sedangkan sel eukariotik memiliki struktur yang kompleks dan ukuran lebih besar. Sel prokariotik tidak memiliki organel bermembran, sedangkan sel eukariotik memiliki organel lengkap. Sel prokariotik contohnya yakni terdiri atas bakteri atau archaea, sedangkan sel eukariotik terdiri atas sel hewan, sel tumbuhan, protista, dan jamur. Adapun struktur dasar sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan yakni yang pertama, dinding sel. Dinding sel terdiri atas primary cell wall yang terbentuk saat sel masih muda dan sedang tumbuh. Yang kedua ada pectin layer, lapisan pektin yang lengket dan terletak di tengah di antara primary cell wall dan secondary cell wall. Yang ketiga adalah secondary cell wall, terbentuk setelah sel berhenti tumbuh dan lebih kuat serta tebal. Fungsinya sebagai pelindung sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, dan menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Yang kedua adalah membran sel. Membran sel tersusun atas lapisan fosfolipid bilayer, yakni lapisan yang memiliki dua bagian, yakni kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air yang bernama fosfat, sedangkan ekor asamnya atau lemak bersifat hidrofobik atau tidak suka air, serta protein dengan rantai karbohidrat di bagian luarnya. Fungsinya sebagai pelindung sel, mengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria terdiri atas membrana eksterna yang halus dan membungkus seluruh mitokondria. Yang kedua adalah membrana interna berbentuk berlipat-lipat ke dalam dan membentuk krista. Krista adalah lipatan dari membran dalam dan memperluas permukaan untuk reaksi kimia. Yang terakhir adalah matriks, ruang di dalam membran sel. Mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP sebagai pembangkit tenaga sel. Yang keempat adalah nukleus. Nukleus terdiri atas nuklear envelope, lapisan pelindung yang terdiri dari dua membran dan memiliki pori-pori. Selanjutnya adalah nukleoplasma, yakni cairan di inti sel tempat kromatin dan nukleolul berada. Yang ketiga adalah nukleolus, penjalan kecil dari dalam inti sel. Dan yang terakhir adalah nuklear lamina, jaringan protein tempat menempelnya DNA.
Yang kelima adalah ribosom. Ribosom terdiri atas dua subunit, yakni like subunit atau subunit kecil. Bagian ribosom yang bertugas membaca kode genetik dari mRNA dan heavy subunit atau subunit besar bertugas menggabungkan asam amino menjadi protein. Ribosom berfungsi menjadi tempat dilakukannya sintesis protein. Yang keenam adalah retikulum endoplasma atau RE. RE terdiri atas dua bagian, yakni row endoplasmic reticulum yang permukaannya ditempeli ribosom sehingga terlihat kasar dan ribosom. RE berfungsi sebagai penyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel. RE kasar mengumpulkan protein dari dan ke membran sel, serta RE halus untuk mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Yang ketujuh adalah badan Golgi. Badan Golgi terdiri atas tiga struktur. Yang pertama adalah cisternae, terdiri dari tumpukan kantung pipi dan tersusun berlapis-lapis seperti penekuk. Yang kedua adalah ujung kantung bisa membentuk vesikula atau kantung kecil, dan yang terakhir tidak berhubungan langsung seperti RE. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Yang kedelapan adalah lisosom. Lisosom yakni kantung kecil atau vesikula bermembran tunggal yang berisi enzim pencerna atau enzim hidrolitik yang dibentuk oleh badan Golgi. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat-zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Yang kesembilan adalah sentriol. Sentriol terdiri atas tiga bagian, yakni sentriol struktur terbentuk dari banyak sentriol yang berlapis-lapis. Yang kedua adalah sentriol pair tersusun dari dua sentriol yang tegak lurus, dan yang ketiga adalah mikrotubule triplet tersusun atas tiga mikrotubulus kecil. Sentriol berfungsi untuk mengatur pembelahan sel dan membentuk benang gelindong. Yang ke-10 adalah vakuola. Vakuola terdiri dari tiga bagian, yakni tonoplas, membran yang membungkus vakuola, kelsap yakni cairan yang terdapat di vakuola, serta sentral vakuolik, rongga besar yang terdapat di sel tumbuhan dan mengisi sebagian besar volume sel. Vakuola berfungsi dalam menyimpan zat seperti air, garam, gula, dan zat sisa, menjaga tekanan sel tumbuhan, serta pencernaan intraseluler pada tumbuhan muda dan protista. Yang terakhir ada kloroplas. Kloroplas terdiri atas outer membrane, yakni lapisan luar pelindung kloroplas, inner membrane, yakni lapisan pelindung kedua setelah outer membrane. Yang ketiga adalah intermembrane space atau ruang tipis antara member luar dan dalam. Selanjutnya adalah stroma, cairan semi kental dari dalam kloroplas yang mengelilingi tilakoid. Tilakoid adalah kantung pipi yang mengandung klorofil. Klorofil yakni tempat terjadinya reaksi terang atau fotosintesis. Kloroplas berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menghasilkan makanan glukosa atau oksigen. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Selanjutnya adalah perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan adalah sel yang memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar untuk fotosintesis dan menyimpan air. Sedangkan sel hewan adalah sel yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Bentuknya fleksibel serta memiliki vakuola kecil dan sentriol serta lisosom. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yakni pergerakan zat melalui membran sel. Di sini kita akan belajar mengenal macam-macam pergerakan zat dalam sel. Pergerakan zat dalam sel dibagi lagi menjadi dua, yakni pergerakan aktif dan pergerakan pasif. Pergerakan aktif atau transport aktif adalah proses pemindahan molekul atau ion melintasi membran sel yang membutuhkan energi, biasanya dalam bentuk ATP, untuk melawan gradien konsentrasi. Sedangkan pergerakan pasif adalah pergerakan ion dan molekul melintasi membran sel dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi dari sel.
Kemudian transport pasif dibagi lagi menjadi 3, yakni ada osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau encer ke larutan dengan konsentrasi tinggi atau pekat melalui membran semipermeabel. Contohnya adalah transport air dari tanah ke dalam yang diserap oleh akar tanaman. Selanjutnya adalah difusi sederhana. Difusi sederhana adalah proses pergerakan pasif molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Contohnya adalah pergerakan parfum yang disemprotkan ke dalam ruangan dengan konsentrasi yang rendah. Selanjutnya adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah transport pasif yang memindahkan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui protein transporter dan protein kanal. Contohnya pada protein transporter yaitu transport senyawa-senyawa protein, sedangkan pada protein kanal adalah transport asetilkolin. Sedangkan transport aktif dibagi menjadi 2, yakni direct active transport, yakni jenis transport aktif di mana membran sel menggunakan energi langsung dari hidrolisis ATP untuk memompa molekul atau ion melawan gradien konsentrasinya. Proses ini membutuhkan protein transmembran untuk secara langsung mengikat dan menggunakan protein dalam mendorong perpindahan zat tersebut. Contohnya adalah transport ion Na dan ion natrium dan ion kalium. Yang kedua adalah direct active transport. Indirect active transport. Indirect active transport adalah proses transportasi seluler yang membutuhkan energi, tetapi energinya berasal dari gradien ion yang telah ada sebelumnya, bukan langsung dari ATP. Contohnya adalah transport glukosa di sel-sel epitel. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.